Film kali ini menceritakan bahwa waktu sangatlah berharga. Iya, seperti kata-kata orang, waktu adalah uang. Di sini, orang-orang harus bekerja dan mencari cara agar waktunya tetap berada di tangannya. Bagaimana cerita mereka? Sebelum lanjut menonton, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Film ini berjudul In Time, dan bercerita tentang bagaimana mata uang telah berubah menjadi waktu. Dalam film ini, semua bentuk pembayaran dilakukan dengan waktu yang tertera di tangan masing-masing. Semua manusia akan berhenti menua ketika mereka sudah mencapai umur 25 tahun, dan sejak saat itu, waktu yang ada di tangan mereka berjalan. Dari waktu itulah mereka tahu kapan mereka akan mati. Jika mau terus hidup, mereka harus mencari pekerjaan agar waktunya bisa terus bertambah, dan orang-orang yang beruntung bisa terus hidup selama waktu di tangannya masih tersedia. Film ini bercerita melalui kacamata seorang pria miskin bernama Will. Ia berusaha bertahan hidup. Di awal film, terlihat Will yang sedang mengucapkan ulang tahun kepada ibunya yang ke-50. Di sini, terlihat ibunya masih sangat segar karena penuaan berhenti pada umur 25 tahun. Ibunya harus berangkat kerja ke pabrik untuk membayar hutang sewa tempat dan listrik, dan berjanji akan menemui Will besok di halte bus. Sebelum berangkat, ibunya memberi 30 menit untuk Will agar anaknya bisa santai makan siang. Kemudian, dalam perjalanan berangkat kerja, Will juga menolong seorang anak kecil yang butuh waktu untuk bayar tagihan, lalu memberinya waktu selama 5 menit. Transaksi juga dilakukan di tempat kerja, seperti saat membeli kopi. Orang-orang yang kehabisan waktunya akan langsung mati begitu saja, dan tidak ada yang mengurusnya karena terlalu membuang-buang waktu. Setelah Will selesai bekerja, para pekerja pun langsung mengantri untuk menerima upah, yaitu waktu. Malam itu, teman Will memberitahu dia ada orang yang umurnya sampai sahabat yang bernama Henry Hamilton. Will melihat ada orang lain yang ingin mengincar orang kaya itu, dan mencoba memberitahu orang itu untuk pergi dari bar karena tidak aman. Excuse me. Yes. Tak lama kemudian, beberapa preman yang diketuai oleh Fortis berniat mencuri waktu dari pria itu. Will membantu pria itu untuk kabur dari preman-preman itu. Setelah berhasil melarikan diri, Will membawa pria itu ke sebuah gedung kosong. Di sana, mereka pun menjadi aman. Saat di sana, Henry bertanya kepada Will, jika memiliki waktu sebanyak dia, apa yang akan dilakukan? Will hanya menjawab bahwa dia tidak akan menyia-nyiakan waktunya. There's more than enough. If you had as much time, what would you do with it? If I had all that time. Di pagi hari, Henry bangun lebih dulu dan memberikan waktu sahabat miliknya kepada Will, menyisakan 5 menit untuk dirinya. Saat Will bangun dan melihat waktu di tangannya, dia kaget karena waktu di tangannya sudah bertambah menjadi 1 abad. Henry terlihat duduk sendirian di jembatan sambil menunggu waktunya habis. Saat waktunya sudah habis, ia langsung seperti terkena serangan jantung dan tewas. Setelah kejadian itu, Will datang ke rumah temannya, si Borel, dan memberikan waktu 10 tahun ke si Borel sebelum pergi membawa ibunya ke New Greenwich, impiannya selama ini. Di malam hari, saat ibunya akan bertemu Will, tarif bus mendadak naik menjadi 2 jam, padahal sebelumnya 1 jam. Ibunya berlari sambil sesekali meminta tolong kepada orang, tetapi tak ada yang mau menolong. Will melihat ibunya dalam bus dan langsung berlari mencari ibunya. Waktu ibunya hanya tersisa beberapa detik lagi, dan Will berusaha untuk menggapai tangan ibunya. Sayangnya, waktunya tak sampai,
dan seketika ibunya meninggal di pelukan Will. No! Di sisi lain, kematian Henry diusut oleh kiper dengan kamera CCTV, dan akhirnya Will menjadi buron. Will kemudian pergi ke kota New Greenwich dan memesan sebuah taksi mewah untuk perjalanan jauhnya menuju New Greenwich. Akhirnya, sampai di kota itu, terlihat sangat mewah. That was a year. Will menginap di sebuah hotel mewah dan menyewa kamar yang paling mahal. Malamnya, Will bermain poker dan bertemu dengan Emer Phillip, seorang kaya raya yang punya bank peminjaman waktu. Taruhannya awal sudah 50 tahun, dan tak lama Sylvia datang dan ikut duduk di sebelah Phillip. Setelah itu, taruhan dinaikkan menjadi 2 abad, dan sisa waktu Will tinggal 30 detik. Phillip sudah sombong merasa bakal menang, tetapi ternyata kartu Will menang, dan sekarang waktu Will bertambah menjadi 1100 tahun. Sylvia, anak Phillip, mengundang Will ke acara pesta besok pagi. You've taken years off my... We're having a party tomorrow night. Besoknya, tim McCaper juga mulai mengejar Will. Price includes delivery. Delivery? Will dan Sylvia semakin akrab hingga mereka berdua berenang di laut belakang tempat pesta itu. I get it. Can't be too careful. Saat Phillip ingin mengajak mereka main kartu lagi, tim McCaper tiba-tiba datang dan menanyakan kepada Will soal waktu yang ia dapat. Meskipun sudah menjelaskan dari mana Will mendapatkan waktunya, tetap saja tim McCaper mengambil waktu yang dipunya Will hingga tersisa 2 jam lagi. Tak lama kemudian, Will memberontak dan menjadikan Sylvia sebagai sandarannya untuk melarikan diri. Akhirnya, Will berhasil kembali ke daerah asalnya bersama Sylvia, yang ia jadikan sebagai tawanan. Di sana, Will meminta tebusan kepada Phillip seharga waktu 1000 tahun untuk didistribusikan ke tempat asal Will. Will dan Sylvia menginap di tempat tinggal Will, di mana mereka berbicara tentang banyak hal. Hal itu justru membuat Sylvia sedikit menyukai Will. It woke me. That's what you're gonna look like where I come from. Pagi itu, mereka menunggu ayah Sylvia untuk melihat apakah ia benar-benar akan menebus anaknya. Ternyata tidak, ayahnya tidak mendistribusikan waktu ke daerah itu. Sylvia terlihat kecewa. Saat mereka akan berpisah, Will memberikan pistol ke Sylvia untuk jaga-jaga. Setelah itu, Sylvia menelepon ayahnya. Saat ia menelepon, ia tidak sengaja menengok ke arah Will, dan di dekat Will sudah datang tim McCaper yang menodongkan pistolnya. Dengan refleks, Sylvia menembak dada tim McCaper dan Will langsung mengambil waktu dan mobilnya untuk kabur. You hear what I just said? You know I would do anything for you. To discourage thieves like you. Namun, ia menyesuaikan waktu sedikit untuk bagi per itu karena menembak tim McCaper. Sekarang, polisi terbesar Phillip mengira kalau anaknya memang bersekongkol dengan Will. Karena tak bisa terus-menerus berkendara, akhirnya Will dan Sylvia mengambil mobil. Was I going to? Sekarang berita kejahatan Will dan Sylvia sudah tersebar ke seluruh penjuru dunia. Will menyuruh Sylvia untuk pulang kembali ke ayahnya, tetapi Sylvia tidak mau. Ia sama sekali tidak menyesali apa yang diperbuatnya. Sekarang ia paham betul bahwa ayahnya adalah orang yang sangat licik dan mengakibatkan banyak orang mati. Beberapa waktu kemudian, di sebuah bank peminjaman waktu, dari luar ada sebuah truk menabrak dan langsung masuk ke dalam ban itu. Ia adalah Will dan Sylvia. Mereka langsung mencuri banyak waktu dari bank yang dimiliki ayahnya Sylvia.
gentlemen, I'm happy to announce. Ever. So help yourselves and take a day. Take a month. Hell. Tak lupa, Sylvia memberikan waktu-waktu itu kepada orang-orang kelas bawah yang berada di sana, dan Will pun memberi beberapa waktu itu ke teman-temannya yang sudah berjasa padanya. Malamnya, Will kembali membagikan waktu itu kepada orang-orang kelas bawah. Karena sistem sudah stabil, tim MacArthur mulai sedikit kebingungan. Orang-orang kelas bawah kembali mempunyai harapan dan bisa melawan preman-preman yang sering mencuri waktu. Sekarang, siapapun yang bisa menangkap Will dan Sylvia dihadiahi waktu 10 tahun. Malamnya, saat mau enak-enak, tim MacArthur datang dan segera menggerebek keberadaan Will dan Sylvia. Mereka berdua langsung melarikan diri. We're trapped. No, we're not. Tim MacArthur terus mengejar Will dan Sylvia. Mereka naik bus, namun diminta bayar lebih karena sekarang mereka adalah buronan. Akhirnya, mereka berhasil melarikan diri dengan masuk ke dalam base. Besoknya, mereka berdua memesan seluruh kamar di sebuah hotel dan menyuruh penjaga hotel untuk menutup hotelnya. Sayangnya, keberadaan mereka diketahui oleh salah satu orang yang mengetahui buronannya Will dan Sylvia. Malam itu, orang tersebut memberitahu keberadaan Will kepada Fortis, yang langsung menggerebek mereka berdua yang berada di sebuah hotel. No way, they won't kill us. When? Fortis senang melihat waktu di tangan Will. Saat bertarung, waktu Will tinggal hitungan detik. Setelah 5 detik, Will membalikan posisi, sekarang giliran waktu Fortis yang berkurang. Dengan sisa beberapa detik lagi, Will menembak semua anak buah Fortis untuk menjaga keamanannya, dan akhirnya Fortis tewas dalam pertarungan itu. Will dan Sylvia pun kembali kabur dari sana. Mereka kembali berhasil meloloskan diri. Kini, suku bunga naik. Jelas saja hal itu membuat Will semakin emosi, karena hal itu yang menyebabkan teman-temannya mati. God damn it. No, you don't understand. All they have to do is keep a rate. So what, we just stop fighting? We can't win. Let's give up. Akhirnya, Sylvia memberikan strategi yang gila. Besoknya, Sylvia datang menghampiri ayahnya dan menyerahkan diri, tetapi dari belakang, Will langsung menyandera ayahnya. Tindakan Sylvia memang sengaja untuk menjebak ayahnya. Emer Philip dibawa menuju sebuah ruangan, di mana ada waktu yang sangat banyak, yaitu 1 juta tahun. Will yakin bahwa setidaknya apa yang dia lakukan akan memberi harapan bagi orang-orang kelas bawah untuk terus bertahan. Prolonging their agony. We're prolonging their lives. So, We're not meant to live like this. We're not meant to live forever. 2. Everyone wants to live forever. Tim MacArthur langsung mengetahui bahwa itu adalah waktu yang keluar dari wilayahnya, yaitu 1 juta tahun, yang menjadi masalah besar. Tim MacArthur pun langsung mencari Will dan Sylvia. Setelah bertemu, mereka berdua langsung kejar-kejaran dengan mobil. Penjagaan ketat dilakukan di perbatasan untuk mencegah Will dan Sylvia membawa waktu 1 juta tahun keluar dari zona itu, tetapi mereka berhasil menembusnya. Di sana, teman-teman Will sudah menanti untuk membagikan waktu 1 juta tahun itu kepada orang-orang kelas bawah. Mereka langsung menyerbu pembagian waktu tersebut. We gotta get to Livingston. Will dan Sylvia terus berlari untuk menghindari tim MacArthur. Pada akhirnya, mereka tertangkap, tetapi tim MacArthur lupa bahwa waktu di tangannya sudah sedikit lagi. Karena waktunya habis, tim MacArthur pun akhirnya meninggal seketika. Sekarang, waktu Will dan Sylvia sama-sama tinggal 60 detik. Will tiba-tiba teringat bahwa di mobil tim MacArthur ada mesin waktu. Mereka pun berlari ke mobil itu. Run! Will sampai duluan dan langsung mengisi waktu. Setelah itu,
ia balik menyamperin Sylvia dan mentransfer waktu kepadanya. Sekarang sistem sudah sepenuhnya hancur. Orang-orang kembali semangat karena punya waktu yang cukup. Mereka akhirnya berpindah tempat menuju New Greenwich untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Will dan Sylvia kembali merencanakan sesuatu untuk mencuri waktu yang lebih lama di sebuah bank yang juga lebih besar untuk menyelamatkan lebih banyak orang. Film pun selesai dengan ending yang sangat sopan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian ingin request film, silahkan komentar di bawah dan jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng agar kita cepat dapat AdSense.